dan kita untuk mempelajari ayat-ayat Allah melalui dunia maya ini betul-betul dibalas oleh Allah dengan kepahaman yang hak akan agama kita sendiri, dan juga diberi kemudahan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekitar 2 minggu lalu kita bicara tentang masalah takwa, ya, menurut penjelasan dari Ali bin Abi Thalib. Nah, bagaimana sahabat yang lain mendefinisikan takwa itu sendiri, menjelaskan takwa itu sendiri. Ya, pada malam hari ini akan kita bahas pendapat dari Ibnu Mas'ud alias Abdullah bin Mas'ud, gitu ya, Ibnu Mas'ud, tentang takwa itu sendiri. Ketika membicarakan surat Al-Imran ayat 102 ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ittaqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, terutama dalam kaitannya ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, ya, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Beliau Ibnu Mas'ud menjelaskan haqqa tuqatih ay an yuta'a wa la ya'si wa yadhkura fala yansa wa an yadhkura fala yurdiya. Jadi di situ dijelaskan bahwa ketika Ibnu Mas'ud menjelaskan ittaqwa haqqa tuqatih, dia memberikan definisi atau memberikan gambaran tentang orang yang bertakwa itu sebagai hendaklah ia taat dan tidak bermaksiat, taat dan tidak durhaka, kemudian selalu ingat, tentu saja ingat kepada Allah dan tidak melupakannya, tentu saja, dan kemudian senantiasa bersyukur dan tidak kufur. Kita paham bahwa lawannya bersyukur itu juga termasuk kufur, ya, kufur nikmat, syukur penuh atas nikmat dan juga kufur atas nikmat. Kita bahas satu-satu. Ya. An yuta'a fala ya'si. Artinya hendaklah seseorang itu kalau dia memang betul-betul ingin menjadi orang yang bertakwa dengan yang sebenar-benarnya, maka dia harus mampu membangun, ya, dirinya, membangun pribadinya, membangun hatinya menjadi diri pribadi dan hati yang senantiasa bahagia di dalam bertaat kepada Allah, ya. Karena Allah mempunyai utusan kekasih yang dicintainya yang bernama Muhammad Rasulullah SAW, maka tentu saja dia juga harus taat kepada Rasulullah. Karena Allah sendiri juga mengikuti untuk berminasyaitan rajim, wa mayyir rasulah faqad ata Allah. Yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita betul-betul taat kepada Rasul, ya, maka Allah menilainya sebagai taat kepada Rasul, kepada Allah, karena Rasul tidak mungkin mengkhianati Allah. Gitu. Bahkan hadis juga dijelaskan, di dalam hadis juga dijelaskan, wa mayyu'il amiro faqad ata'ani, kata Rasulullah begitu. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, kepada amir, ya, faqad ata'ani, maka sungguh dia taat kepadaku. Tentu saja pemimpin yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, kalau tadi taat kepada Rasul itu dinilai sebagai taat kepada Allah, tentu saja Rasul yang tidak berkhianat kepada Allah, Rasul tidak berkhianat kepada Allah, maka perlu digarisbawahi tidak taat kepada pimpinan, imam, ya, yang dinilai sebagai taat kepada Rasul adalah imam yang ya, taat juga kepada Rasul. Kalau kita punya guru dan guru kita mengajarkan ilmu yang sesuai dengan penggunaan Allah dan Rasulnya, kita mengikuti guru, itu tidak termasuk takut. Tetapi kita mengikuti guru, termasuk istilah. Ya, artinya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, seperti itu. Ya, maka kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya kita harus laksanakan itu, ketaatan kita dengan sesungguhnya, dengan sebenar-benarnya kepada Allah, tentu saja, dan Rasulnya. Nah, orang yang taat kepada Allah itu sendiri dikatakan di dalam surat An-Nisa ayat 13, ya, surat 24 ayat 13 itu di situ dikatakan
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Dan apa namanya? Ini adalah hukum Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Itu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, dia kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itu adalah termasuk kemenangan yang besar. Yang masuk ke dalam surga seperti itu adalah orang bertakwa. Tidak ada orang yang tidak bertakwa, orang yang tidak bertakwa kok masuk surga, tidak ada. Surga itu orang yang bertakwa. Atau dalam bahasa lain orang yang beriman dan beramal soleh. Bahasa lain lagi adalah orang yang mukhlis, bahasa lain lagi adalah orang-orang yang mereka itu berakhlak karimah, saja seperti itu. Ya, kemudian dilanjutkan fala ya'si. Artinya jangan sampai dia tidak jangan sampai dia termasuk orang yang berkhianat, bermaksiat. Also ya'si, isyan itu adalah kedurhakaan, ketidaktaatan. Ya, isyan itu masdarnya, ya. Atau masdar mimnya maksiat, ya, itu sama, artinya bermaksiat, artinya tidak taat kepada Allah. Nah, kalau kita menjadi orang yang bertakwa, kok kita sering melanggar dengan sengaja, terulang lagi, itu tidak termasuk orang yang bertakwa. Tidak ada unsur takut dalam terjemahan dari takwa secara harfiah itu kan bisa dimaknai sebagai al-khosyah atau al-khawf, artinya takut, ya, adalah takut kepada Allah. Kalau dia maksiat tidak ada unsur rasa takut. Seperti itu kan gitu. Maka kalau sebenarnya sederhana sekali, kalau kita ingin masuk surga, kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, hanya ingat ini saja, taat dan tidak maksiat, dan itu taat dan tidak maksiat, itu garis bawahi kan gitu. Maka tidak heran kalau kemudian ayat 13 dari surat An-Nisa itu kemudian dilanjutkan ayat selanjutnya dengan ancaman bagi orang yang berkhianat atau durhaka atau tidak taat kepada Allah. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ya, barang siapa wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maknanya adalah durhaka, tidak taat atau berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa yata'adda hududahu, tentu saja bermaksiat itu maknanya atau dijabarkan sebagai ayat ada itu dahulu melanggar aturan-aturannya, apa yang harusnya dilaksanakan tetapi diabaikan, apa yang harusnya dijauhi tetapi justru malah dilaksanakan, dilanggar dan sebagainya. Ya, yang seperti itu dikatakan naran khalidan fiha, dimasukkan ke dalam nar, ya, ke dalam api, dalam neraka, khalidan fiha, dan kekal di dalamnya. Walahu 'adzabun muhin, tidak hanya sekedar kekal di suatu tempat saja, tapi betul-betul ya, azab yang menghinakan. Ya, tentu saja kita tidak mau sebagai hamba Allah, tentu saja kita tidak mau untuk masuk ke dalam neraka seperti itu, karena kepedihan yang dirasakan oleh ahli neraka tidak ada seorang pun yang mampu menanggungnya. Maka mumpung kita belum dipanggil oleh Allah, mumpung masih ada usia yang diganti badan ini, mari kita bangun ketaatan yang ada di dalam hati kita, dan kita tinggalkan kemaksiatan itu, ketidaktaatan itu, gitu. Ya, mestinya kita sebagai hamba Allah itu yang sudah diberi banyak kenikmatan, teman-teman yang berada di Korea, teman-teman yang berada di Jepang, di China, di Taiwan, di Malaysia dan sebagainya. Panjenengan semua itu menjadi orang yang terpilih, dipercaya oleh Allah, ya, mendapatkan amanat oleh Allah, ya, untuk mencari harta di sini, mengumpulkan rezeki Allah di sini, ya. Banyak orang yang pengen keluar negeri tetapi tidak bisa sampai keluar negeri. Panjenengan semua sudah sampai keluar negeri, dan bahkan di luar negeri banyak diberi rezeki oleh Allah, ya. Kemudian di sini juga diberi nikmat sehat. Berapa banyak teman-teman yang Anda kenal dari orang Korea maupun orang lain
yang mereka itu tidak sehat, malah masuk rumah sakit, tidak bisa kerja. Rented semua kerjaannya, ditambah dia harus mengeluarkan biaya untuk rumah sakit dan sebagainya. Betapa banyak saudara kita di tanah air yang mereka itu betul-betul kekurangan rezeki dan juga masih mengalami kesempitan, merasa sulit, susah untuk mencari rezeki itu. Tetapi anda semua yang berada di sini diberi rezeki Allah yang lebih dari banyak orang yang lain. Maka maksudnya bersyukur yang seperti itu, dan kesyukuran wujud dari syukur seorang hamba itu ya diwujudkan dalam bentuk ketaatannya kepada Allah. Sehingga akad itu merupakan bagian dari rasa syukurnya kepada Allah, ya. Jadi diberi otak sehat, normal, pandai bahasa Korea, pandai bahasa Jepang, pandai bahasa Cina, sudah diberi badan tenaga yang sehat juga bisa digunakan untuk mencari uang dan sebagainya. Ya, diberi hati yang bisa merasakan yang nikmat, bahagia, susah, senang dan sebagainya. Nah, semua itu maksudnya disyukuri ya. Syukurnya itu dalam bentuk taat. Ya, kemudian berikutnya wa yadhkuru fala yansa. Jadi dia wahan ya kurang mestinya seperti itu. Dan hendaknya dia itu hendaknya dia ingat, jangan lupa dan jangan lupa. Lalu tidak lupa terjemahan seperti itu. Kunci keberhasilan penghambaan kita kepada Allah, manusia kepada Allah itu memang selalu ingat kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah itu tidak kemudian kita nanti rasa berpikir ya hayu ya qayyum ya hayu ya qayyum, tidak seperti itu. Ya, dalam setiap aspek kehidupan kita, dalam setiap pikir, pola pikir kita, berkata kita, di situ ada warna Allah, di situ ada warna tuntunan Allah, di situ ada kebaikan, ada kebenaran, ada Quran, ada Sunnah dan situ. Itu sudah termasuk dalam konteks ingat kepada Allah kan gitu. Jadi setiap kita mau melangkah keluar rumah, ya kaki mana yang harus saya langkahkan? Ya kalau ada doa apa yang harus saya baca? Setiap mau berpikir kita hendak merencanakan sesuatu, bagaimana menurut Allah ini halal atau haram, baik atau buruk, benar atau salah, itu selalu saja menjadi pikiran. Ya, ketika dia menyaksikan berita di TV yang tentang demo dan sebagainya, ya apa yang ada di dalam hati kita, yang terlintas di dalam benak kita, apakah yang biasa saja? Apakah muncul rasa bela terhadap kebenaran yang injak-injak, atau muncul rasa keprihatinan karena sesama saudara Muslim berbuat seperti itu dan sebagainya? Ya, kita yang selalu dalam posisi yang bertahan, terang terus dari berbagai arah dan berbagai jurusan oleh orang-orang yang itu saja. Ya karena dia besar, karena dia mayoritas dan sebagainya, sehingga mereka senantiasa berbuat begitu tidak merasa salah. Ya, melemparkan fitnah semaunya seperti itu juga tidak merasa salah. Ya, padahal apa yang mereka lemparkan fitnah-fitnah itu sama sekali tidak ada di majelis tafsir Al-Quran, dan mereka juga tidak punya bukti. Dasarnya hanya percaya saja dari satu orang ke orang lain. Sama seperti ketika terjadi pada diri Rasulullah kepada Aisyah yang dulu dikabarkan berbuat serong dengan sopan dan sebagainya, itu tidak ada bukti sama sekali. Tetapi yang namanya orang munafik itu menyebarkan berita itu untuk menghancurkan kewibawaan Rasulullah, menghancurkan Islam dan sebagainya. Ya mereka jalan terus. Ya. Nah, oleh karena itu kita mesti waspada kepada kelompok atau orang-orang yang berada seperti itu. Ya. Dan sampai kita terpengaruh oleh isu-isu itu ya, kepada teman-teman yang masih mustamai, masih baru dan sebagainya, yang dijelaskan bahwa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah fitnah. Mereka hanya percaya dari orang-orang yang mereka percaya, tetapi orang yang dipercaya ternyata tidak melakukan tabayun sama sekali, sehingga akhirnya yang merugikan kita yang seperti itu. Ya, satu sisi seperti itu. Ya, nah terus saja apapun yang terjadi di sekitar kita itu senantiasa kita ingat kepada Allah. Ya Rasulullah menurunkan sampai yang kecil-kecil kok.
Ada lampu mati, innalillah, gitu ya. Kemudian ada, nah seterusnya. Kemudian ada lampu hidup lagi, ya alhamdulillah, ya bersin, alhamdulillah, benar ya Allah, dan yang bersin penuh barat, ya semua, ya pada semuanya diarahkan kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah. Maka amat sangat keterlaluan kalau mengaku dirinya Islam, tetapi kok dalam aspek kehidupannya tidak membawa Allah, ya. Dan itu yang terjadi di kalangan para pakar-pakar yang mereka sering tampil di TV, di radio dan sebagainya dengan nama yang Islami, nama Islam, nama Arab, tapi pola pikir solusi dari problem yang disampaikan oleh masyarakat dan sebagainya tidak mencerminkan solusi yang Islami. Ya, tidak pernah mereka itu menyitir Quran, Sunnah dan sebagainya. Satu dua saja orang yang mereka itu menyitir Quran, Sunnah dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang yang ngaji, kita sebagai orang yang senantiasa berusaha untuk mendalami firman-firman Allah ini, hendaknya tidak bersikap seperti itu. Mulai dari diri kita sendiri ketika kita berpikir, ketika kita merencanakan sesuatu, bertutur kata, berbuat dan sebagainya, kita warnai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, itu adalah cermin dari orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Kemudian diingatkan jangan sampai kita lupa kepada Allah. Ya. Kalau kita buka di dalam surat Al-Kahf, ya, surat ke-59 ayat 19, ya, itu kita diingatkan oleh Allah supaya itu jangan seperti orang-orang yang mereka itu lupa kepada Allah. Nah, kalau orang itu lupa kepada Allah, ya tentu saja dia juga akan lupa kepada dirinya sendiri kan gitu. Coba Mas Gadis baca surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Al-Asr surat ke-59 ayat 19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, termasuk orang yang fasik. Kalau kita ingat kepada Allah, tentu saja kita ingat ya akan perjanjian yang sudah kita teguhkan antara kita dengan Allah berupa syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah setia bahwa tidak ada ilah yang aku sembah, aku taati, ya kecuali Allah saja. Kemudian diuraikan lagi menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menghambakan diri. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu pula kami berharap untuk mendapatkan pertolongan. Lalu diuraikan lagi menjadi kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya sholatku dan ibadah sembelihanku wa mahyaya, seluruh aktivitas hidupku, wa mamati lillahi rabbil alamin, dan matiku itu adalah milik Allah Tuhan semesta alam. Nah, kalau kita tidak ingat kepada Allah, kita ya lupa akan perjanjian kita kepada Allah itu. Kalau kita lupa akan perjanjian kita kepada Allah itu, ya tentu saja tidak ada kesadaran bahwa diri kita itu ada Allah yang harus taat kepada Allah sebagai bos kita, sebagai ilah kita. Nah, kalau kita tidak ada kesadaran bahwa kita itu hamba Allah, ya akhirnya kita ketika kita mempunyai kekuasaan, kita menjadi orang yang kaya atau penguasa dan sebagainya, ya kita akhirnya menyalahgunakan kekuasaan kita untuk kepentingan diri kita, kemudian golongan, kepentingan keluarga dan sebagainya. Ya, kalau kita kebetulan sebagai orang kaya, kalau kita tidak merasa kita itu hamba Allah, ya harta yang kita miliki itu mungkin kita pergunakan untuk money politik supaya kita jadi anggota DPR atau menjadi pemimpin daerah dan sebagainya. Ya, atau ya, kalau kita mau betul-betul juga tidak ingat kepada Allah, tidak menyadari bahwa kita itu hamba Allah, ya kita berbuat semaunya. Ya, melanggar aturan itu bukan satu persoalan. Yang penting dapat keuntungan kan gitu. Yang penting dapat kemenangan dan sebagainya. Akhirnya kalau kita tidak ingat Allah, kita tidak sadar bahwa kita itu hamba Allah, halal haram itu tidak ada, terjang semua. Yang penting menang, yang penting berhasil, yang penting sukses dan sebagainya. Jadi rusak seperti itu. Nah, orang bertakwa tidak boleh seperti itu. Tidak mungkin seperti itu orang bertakwa itu kan gitu. Kalau kita memang betul-betul takwa ya senantiasa, kita akan senantiasa ingat bahwa diri kita itu hanya hamba Allah yang sudah terlanjur ya
melakukan perjanjian dengan Allah, untuk mengangkat Allah sebagai ilah dan kemudian menempatkan diri kita sebagai hamba Allah saja. Maka di akhir ayat itu dikatakan humul fasikun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik karena mereka melanggar janji yang sudah tersebut tadi, syahadat yang sudah tersebut tadi. Salah satu orang fasik adalah alladzina yang huduna ahdaullah, yaitu orang yang mereka itu melanggar perjanjian dengan Allah, minta dimitake setelah teguh. Nah, perjanjian kita dengan Allah itu sudah teguh dengan melaksanakan mengucapkan syahadat itu. Ya, apalagi kemudian dilanjutkan dengan sholat rukun Islam yang kedua. Maka orang yang melanggar tidak mau sholat, itu dikatakan oleh Allah juga sebagai orang kafir. Bahkan ini tidak ingat Allah juga dikatakan sebagai orang fasik karena jadinya dia akan melanggar perjanjian kita dengan Allah. Nah, Rasulullah sendiri mengatakan al-adul ladzi bainana wa bainahum as-shalat, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang Islam, orang-orang masuk Islam adalah sholat. Faman taraka faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan sholat, sungguh dia telah kafir, telah kufur, lawan perbuatan kufur. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk seperti itu. Tidak hanya sekedar ingat sholatnya saja, melakukan sholatnya saja, tapi betul-betul menegakkan sholat, meneguhkan sholat. Betul-betul sholat itu berbuah tanha anil fahsya wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat kita senantiasa mengingatkan posisi kita sebagai hamba Allah. Karena inna sholat dari aqimis wa aqimis sholat dari dzikri, teguhkanlah sholat untuk mengingat hati. Kemudian yang terakhir wa yaskura fala yakur gitu ya. Dan hendaklah bersyukur dan jangan kufur. Orang beriman itu betul-betul menyadari bahwa hidupnya itu amat sangat tergantung kepada Allah. Allah Samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Kita tidak mungkin mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan kasih sayang Allah tanpa campur tangan Allah. Sunatullah yang Allah sudah tetapkan bagi kita untuk mencari rezeki, untuk apa saja di dunia ini. Itu merupakan bagian dari kasih sayang Allah. Kalau Allah tidak menciptakan sunatullah, hukum sebab akibat, bagi kita untuk melakukan segala sesuatu, tidak mungkin manusia itu maju. Tidak mungkin maju dalam berpikir, tidak mungkin maju dalam berkarya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu mestinya kita sebagai hamba Allah ini amat sangat bersyukur kepada Allah. Kita lihat dulu kita terlahir telanjang. Nah, sekarang berapa banyak uang yang sudah kita simpan di dalam bank? Berapa banyak uang yang sudah dikirimkan ke tanah air? Berapa banyak harta yang sebenarnya adalah rezeki Allah itu yang sudah kita diberikan oleh Allah kepada kita. Berapa puluh juta, berapa ratus juta uang yang sudah kita terima dari hasil karya kerja kita yang hakikatnya semuanya itu adalah pemberian Allah. Belum lagi kalau kemudian kita nilai badan kita satu-satu, otak kita berapa harganya, telinga kita berapa harganya, tangan kita, kaki kita berapa harganya. Kalau Allah menghendaki untuk mencabut mata kita sekarang, itu tidak sulit kan gitu. Tetapi Allah masih memberikan amanah mata itu kepada kita. Oleh karena itu gunakan mata itu sebaik-baiknya untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, untuk belajar Quran, untuk membaca Quran, sehingga kita bisa paham akan firman Allah yang kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu pasti orang yang beramal sesuai dengan tuntunan Quran, firman Allah itu pasti akan menjadi baik. Tidak ada orang yang taat kepada Allah, urut berkosa, saya dan sebagainya. Tetapi justru masih jamin kalau hidup sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya itu, dia akan selamat kan gitu. Nah, oleh karena itu mari kita betul-betul senantiasa memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita setiap saat itu, termasuk nikmat iman ini kan gitu untuk agar supaya diri kita itu senantiasa bisa bersyukur kepada Allah. Karena kunci kebaikan dan kenikmatan yang beragama itu adalah ada pada rasa syukur di dalam hati kita.
Kita masih ingat tentang 5 kenikmatan yang sudah kita bicarakan. Ada kenikmatan sensual, ada kenikmatan intelektual, ada kenikmatan emosional, ada kenikmatan moral, dan ada kenikmatan spiritual. Nah, kalau kita mengendaki hidup beragama itu hanya nikmat saja yang terasa, tapi harus menembung tinggi, meningkatkan diri untuk mengejar kenikmatan spiritual itu. Dan kenikmatan spiritual itu muncul kalau amal tutur kata dan amal perbuatan kita itu itu dilandasi rasa syukur. Ya, kita amalkan atas dasar rasa syukur kita kepada Allah, kan gitu. Ya, ketika Rasulullah ditegur oleh istrinya Aisyah, mengapa Rasulullah sampai sholat sampai kakinya bengkak-bengkak seperti itu, padahal dosanya yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah sendiri mengatakan kurang lebihnya dalam tanda kutip, apakah kamu tidak suka menjadi hamba Allah yang bersyukur dan syukur, dan Allah yang bersyukur, hamba yang syukur. Jadi apa yang Rasulullah lakukan itu betul-betul dalam rangka bersyukur. Nah, kalau itu kemudian kita ikuti, ya kita juga bersikap seperti itu. Ya, kita sholat dalam rangka bersyukur kepada Allah, kita mencari rezeki dalam rangka bersyukur kepada Allah, paham kalau yang namanya dakwah itu butuh uang banyak, maka saya mencari uang yang banyak, untuk mendukung dakwah dan sebagainya. Itu ya, ketika bekerja itu tidak ada rasa capek seperti itu. Ya, kalau segala sesuatu itu kita laksanakan atas dasar rasa syukur kepada Allah, meskipun kita itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, bahkan rugi uang, itu tidak ada rasa susahnya, senang saja adanya. Ya, pada pengorbanan kita itu akan kita yakin pengorbanan kita itu akan dibalas dengan yang lebih besar, jauh lebih besar daripada apa yang kita keluarkan. Falayakfur dan hendaklah tidak berkufur, tidak kufur, tidak ingkar kepada nikmat. Ya, kalau kita diberi mata, tetapi ternyata tidak mau menggunakan mata kita untuk membaca ayat-ayat Allah, kan gitu. Ya, itu ya kita dikatakan oleh Allah sebagai binatang ternak, kan. Kita punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, itu nanti kita termasuk orang yang seperti binatang ternak dan sebagainya. Ya, bisa-bisa kita tolol, blow-on dalam bidang agama ini, ya termasuk orang yang sapi, kan bahaya seperti itu kan. Nah, kita jangan sampai termasuk orang seperti itu. Mari kita betul-betul gunakan potensi yang kita miliki ini, ataukah mata, apakah telinga, otak yang sehat, badan, uang, dan sebagainya, potensi waktu yang masih dititipkan oleh Allah kepada kita itu, betul-betul untuk mendalami ayat-ayat Allah, dan setelah sampai waktunya nanti juga digunakan untuk berdakwah. Ya, mengajak orang kembali ke jalan Allah. Karena dakwah itu betul-betul perbuatan yang paling mulia. Maka jangan ada seorang pun di antara kita, orang mukmin itu, orang Islam itu, yang tidak mendukung dakwah atau tidak mempunyai orientasi dakwah di dalam kehidupannya. Rasulullah sendiri sudah berpesan, "Baligh anni walau ayat." Sampaikan apa yang berasal dariku meskipun satu ayat. Nah, ayatnya sendiri mengatakan bahwa ayatnya sendiri mengatakan di dalam surat Fussilat ayat 33, ya, di situ dikatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya, mimman da'a ila Allah, daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila shalihan, dan dia tetap beramal soleh seperti apa yang dia serukan sehingga tidak menjadi jargoni, memujar atau lakoni dan sebagainya. Amila sholihan wa qala innani minal muslimin, dan dia bersikap hidup sebagaimana layaknya sikap hidup orang yang berserah diri kepada Allah. Nah, itu kurang lebihnya Mas Sugadi dan teman-teman yang sedang online pembicaraan kita tentang masalah Ittaqullah haqqa tuqatih. Ibnu Mas'ud menjelaskan dengan bahasa singkat seperti itu. Saya berusaha untuk menjelaskan panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau ada sesuatu yang mau disampaikan silakan. Terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Mas Sutrisno yang ada di Jogja. Tapi sebelumnya titip salam untuk Ustaz dari keluarga Bapak Sutrisno untuk Ustaz. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga titip pertanyaan, Ustaz mohon diterangkan Quran surat An-Nisa ayat 1, Ustaz.
Iya. Iya, mari silakan dibaca Mas. Quran surat An-Nisa ayat 1. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah. Iya, sebentar sampai di situ dulu. Jadi ayat ini menyeru, memberitahukan kepada kita sebagai manusia, menyeru supaya bertakwa, ya, kepada Allah tentu saja, yang Allah itu sendiri menciptakan kita. Nah, kita itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna seperti ini, itu mestinya menjadi hamba yang bersyukur. Coba kalau Allah melahirkan kita, ya, jadi ya intinya di sini adalah menyeru kepada kita untuk bertakwa, tetap saja menyeru kepada Allah, yang Allah itu punya peran seperti itu, menjadikan manusia, menciptakan manusia, menjadikan jodoh-jodohnya, dan dirinya sendiri, dan kemudian juga berkembang biak, mengembang biak, dan ya tentu saja peran Allah sangat besar dalam konteks yang seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan seruan lagi supaya bertakwa dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya yang saling meminta satu dengan yang lain. Itu karena kebiasaan saja, kebiasaan orang Arab itu kalau meminta sesuatu atau bertanya sesuatu itu membawa nama Allah, ya. Nah, dalam konteks kita juga tidak tentang meminta pun juga kita menggunakan Allah, sumpah demi Allah dan sebagainya, tidak menggunakan kata-kata seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan kata-kata seperti itu, ya karena Allah itu senantiasa menegakkan kebenaran, yang menyampaikan kebenaran kebaikan saja yang disampaikan oleh Allah, yang dihendaki oleh Allah itu, tentunya kita yang memakai nama Allah itu juga menyadari bahwa jangan sampai kita menyalahgunakan nama Allah kan gitu. Hanya baik-baik saja yang kita lakukan kan gitu. Ya, satu dengan yang lain saling meminta, saling memberi dan sebagainya karena Allah, baik-baik saja yang seperti itu. Ya, dari situlah kita itu juga terjalin dengan silaturahmi yang baik, kekeluargaan, kasih sayang yang baik satu dengan yang lain. Dan memang hendaknya manusia satu dengan yang lain itu ya diikat dalam satu persatuan karena ketakwaannya, karena tauhidnya, karena ketakwaannya. Ikatan persaudaraan yang didasarkan oleh tauhid, oleh ketakwaan pribadi itu akan menjadi kokoh dibandingkan dengan ikatan persaudaraan yang dilandasi dengan darah, pernikahan, atau karena nasionalisme atau yang lain. Oleh karena itu, ya kita manusia, orang beriman yang dikembang biakkan oleh Allah menjadi banyak ini, tidaklah satu dengan yang lain, saling tetap menjalin silaturahmi atas dasar ketakwaan dan yang lain, ya. Nah, mudah-mudahan dengan terjalinnya silaturahmi satu dengan yang lain, ya Mas Prisno dari Kulon Progo, kemudian Mas Tadi ini juga dari Korea, kemudian di teman-teman yang lain. Waktu dan tempat itu tidak menjadi permasalahan lagi, karena ada ketakwaan, ada keimanan, perbedaan suku, ras, golongan, perbedaan usia, perbedaan titel, perbedaan pangkatan, kekayaan itu sama sekali tidak ada maknanya di hadapan ketakwaan, di hadapan ketauhidan. Yang besar hanya Allah, yang besar hanya akhirat. Segala sesuatu yang terkait dengan dunia itu kecil, tidak lebih berharga daripada yang lain, kayak nyamuk. Sehingga orang yang besar di mata manusia pun juga tidak akan mengecilkan orang yang kecil di mata manusia. Ya, semuanya di mata Allah ya itu adalah sama. Yang ada hanya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di Allah itu adalah orang yang bertakwa. Ya, nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi kita semuanya. Nantiasa kita menegakkan hubungan silaturahmi satu dengan yang lain, ya, karena Allah itu dikatakan itu Allah karena alaikum raqiba, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
Alhamdulillah kita sebagai hamba Allah senantiasa merasa terjaga oleh Allah, terlindungi oleh Allah. Ya, bahkan Allah senantiasa akan memberikan pertolongan kepada kita semuanya kalau kita ini betul-betul juga menolong Allah, menolong sama Allah. Itu maksudnya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Iya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi. Ustaz, saya pernah ikut sholat, awalnya sholat zuhur 4 rakaat. Kemudian disambung sholat asar 2 rakaat. Bagaimana dengan sholat tersebut Ustaz? Karena saya baru melihat dan mengikutinya. Tetapi pada asarnya saya tambah 2 rakaat lagi. Tolong dijelaskan lagi jamak qashar yang lebih detail Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik, jadi kalau kita memang seorang musafir, kita itu boleh menjamak dan boleh mengqashar. Artinya menjamak itu menggabungkan antara dua sholat, yakni zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Ya, mau dijamak dengan rakaat yang tetap alias tidak diqashar pun boleh. 4 rakaat, 4 rakaat zuhur dan asar. Dilakukan di waktu zuhur, jamak takdim, atau dilakukan waktu asar, jamak takhir. Kita boleh melakukannya hanya menjamak saja, mengumpulkan 2 sholat tadi. Atau sholat maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib atau dilakukan pada waktu isya dengan rakaatnya tetap sama seperti aslinya. Ya. Tetapi di samping ada kebolehan rukhsah yang berupa menjamak, seorang musafir itu boleh juga mengqashar. Mengqashar maknanya adalah meringkas. Yang tadinya 4 rakaat, ya boleh diringkas menjadi 2 rakaat. Tidak boleh diringkas jadi 3, tuntutannya hanya 2 ya 2 gitu ya. Diringkas jadi 2 rakaat. Ya, yang 3 rakaat maghrib tidak boleh diringkas, tetap saja 3 rakaat maghrib kan itu. Nah, karena kita sebagai orang musafir boleh menjamak dan boleh mengqashar, kita boleh mengambil keringanan itu, rukhsah itu, ya, dan boleh juga tidak mengambil. Ya. Kalau kebetulan saja orang yang menjadi imam di situ sholat zuhur 4 rakaat, kita musafir ikut sholat zuhur bersama imam yang sholat 4 rakaat. Nah, kita sholat 4 rakaat di situ. Kalau imamnya 4 rakaat, maka kita sholat 4 rakaat. Tidak boleh kita hanya sholat 2 rakaat di situ kalau memang imamnya sholat 4 rakaat. Ya. Contoh saja imamnya sudah masuk rakaat ketiga, kita masuk di situ, ya tinggal 2 rakaat terakhir. Ya, meskipun tinggal 2 rakaat terakhir kita boleh mengqashar, tetapi karena imam itu dijadikan itu diikuti, kalau imamnya 4 rakaat, ya kita tetap sholatnya 4 rakaat. Adapun setelah imam selesai, kemudian kita melakukan sholat asar dengan diqashar 2 rakaat, boleh saja. Atau sholat asarnya tetap 4 rakaat, juga boleh saja, karena memang ada kemudahan, keringanan, boleh menjamak, dan boleh mengqashar, kan gitu. Jadi silakan apa yang kita lakukan asal itu sudah sesuai tuntunan. Tadi dikatakan 4 rakaat dulu, katakan zuhurnya 4 rakaat dulu karena imamnya 4 rakaat. Kemudian dilanjutkan dengan qashar saja 2 rakaat boleh saja. Nah, tetapi kalau mau lengkap 4 rakaat juga boleh, tidak ada masalah ini. Jadi kalau saya tidak tahu sebenarnya yang terjadi di situ, tadinya imamnya 4 rakaat, kemudian sholat 2 rakaat di situ, kemudian karena ragu tidak biasa sholat qashar barangkali panjenengan tambah lagi 2 rakaat, ya tidak ada masalah, boleh saja. Itu Mas Kasih. Terima kasih Ustaz. Masih menyambung jamak qashar ini tadi Ustaz. Ya. Ada kasus begini Ustaz. Waktu saya ikut sholat, saya mendapatkan sholat itu sudah rakaat terakhir. Saya nggak tahu kalau itu 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat. Niat saya untuk menjamak qashar sholat asar dan sholat zuhur dan sholat asar. Setelah saya mendapat 2 rakaat, saya salam, kemudian saya lanjutkan jamak qashar sholat asar 2 rakaat. Sehabis itu, sehabis sholat saya dibilangi teman saya kalau tadi zuhurnya sholat tamam 4 rakaat. Jadi bagaimana yang demikian Ustaz? Apakah saya harus menambah 2 rakaat lagi Ustaz? Mohon penjelasannya.
Iya betul, mestinya pada saat itu diingatkan, sadar tahu ya, kemudian ditambah 2 rakaat karena belum melengkap. Tadi imamnya 4 rakaat, sholat tamam ya kita ikut tamam 4 rakaat. Karena tadi tidak tahu, kalau seandainya tidak tahu terus ya kita tidak ada masalah. Tapi kemudian karena ada yang memberitahu ya bahwa sholatnya tadi ada tamam 4 rakaat ya kita lengkapi, kemudian bangun takbir. Kemudian melengkapi yang 2 rakaat yang lain karena itu tadi belum lengkap gitu Mas Adi. Jadi itu menambahnya 2 rakaat itu setelah sholat jamak qashar asar, Ustaz. Iya tentu saja, karena diberitahunya setelah selesai jamak qashar asar ya bisa menambahnya di situ ya. Sama seperti yang sholat yang lain, katakan orang yang lupa sholat zuhur sudah terlanjur sholat asar, tetapi dia tadi sholat zuhurnya lupa, kemudian diingatkan, ya dia sholat zuhur sudah asar tidak ada masalah, karena memang hadisnya menjelaskan kalau sholatnya orang lupa itu setelah dia ingat begitu. Ya terima kasih Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz mohon dijelaskan tuntunan sujud tilawah Ustaz. Nah, tuntunan sujud tilawah itu kalau kalau ada orang yang dia itu membaca ayat-ayat sajadah, ya ayat sajadah yang ada 15 dalam Quran itu, kemudian orang yang membaca tadi sujud, maka kita ikut sujud tilawah, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat. Ya, pernah ada sahabat yang dia itu protes kepada Rasulullah. Ya, biasanya melihat kalau Rasulullah membaca ayat sajadah, kemudian Rasulullah sujud, sahabat lain mengikuti. Tetapi dalam satu kesempatan itu ada seorang pemuda yang dia membaca ayat sajadah, kemudian Rasulullah kok tidak sujud. Ya, sahabat lain kok tidak sujud kan gitu. Nah, kemudian sahabat yang membaca tadi bertanya kepada Rasulullah, yang baca ayat sajadah, tetapi kok Rasulullah tidak sujud gitu. Nah, kemudian Rasulullah menjawab kurang lebihnya mengatakan bahwa kamu dalam hal ini kamu harus menjadi imam kami. Karena kamu tidak sujud, karena yang membaca tidak sujud, maka yang lain juga tidak sujud. Kalau yang membaca tadi sujud, tentu Rasulullah juga sujud kan gitu. Jadi baik di dalam sholat maupun di luar sholat, ya kalau imamnya itu sujud, maka yang mendengar makmumnya itu juga ikut sujud kan gitu. Nah dalam konteks sujud tilawah ini, saya pernah ada satu pengalaman seorang ulama, salah satu orang alim besar di Jogja, itu beliau sholat Jumat. Kemudian saya yakin beliau ingin mengajari umat untuk sholat sujud tilawah itu. Maka sebelum sholat Jumat beliau sudah menjelaskan bahwa nanti saya akan membaca ayat sajadah itu. Nah, ketika membaca ayat sajadah itu saya akan sujud tilawah. Setelah saya sujud, saya akan bangun berdiri lagi. Sudah dijelaskan di awal itu. Tetapi karena orang banyak, mungkin pendengarannya juga tidak jelas semuanya, atau pemahamannya juga tidak paham betul tentang masalah sujud tilawah, atau yang tidak ngerti sama sekali sujud kopol dan sebagainya. Karena makmum Jumat itu kan sangat heterogen ya. Orang yang orang biasa sholat sambil dino sering saja sholat Jumat sekali itu dia sholat dan sebagainya. Nah, meskipun sudah diberi penjelasan seperti itu, tetapi ketika beliau sujud, sudah kisah itu. Ya, saya salah satu di antara makmum itu kisah ya. Ada yang ingatkan, negur, dikira salah dan sebagainya. Loh, gak sujud mak seluruh sujud, seluruh kemudian ngasih mulai dan sebagainya, bingung mereka. Banyak yang bingung. Nah, oleh karena itu, kalau di lingkungan masyarakat atau teman-teman yang tidak biasa memahami, mengamalkan sujud tilawah seperti itu, dalam keadaan sholat, saya kira harus hati-hati daripada sholatnya malah kacau. Sekali lagi, ketika seorang membaca Al-Quran, menjadi imam sholat atau di luar imam sholat, ketika sujud, maka yang mendengar pun dituntunkan untuk sujud tilawah. Begitu Mas. Terima kasih Ustaz. Ini tadi masih ada ganjalan dari teman-teman masalah jamak qashar tadi Ustaz.
Ya, masalah kebolehan jamak qashar itu gimana Ustaz? Contohnya zuhur dan asar, kalau zuhurnya 4 rakaat, asarnya 2 rakaat, itu bagaimana Ustaz? Iya, tidak masalah karena memang keringanannya itu tidak ada keharusan, tidak ada dalil yang mengharuskan jamak itu harus qashar. Atau kalau qashar harus jamak, tidak ada sama sekali. Ya, itu tuntunan yang terpisah. Jadi kalau mau jamak boleh, mau qashar boleh, kan gitu. Mau jamak dulu, asar dengan duhur dijadikan satu, maka 4 rakaat duhur, 4 rakaat asar pada waktu duhur atau pada waktu asar boleh. Mau qashar saja, ya duhur saja qashar, asar saja qashar, boleh saja. Duhur di waktu duhur, qashar, asar di waktu asar, qashar, boleh. Karena memang qashar itu juga kebolehan. Nah kemudian kalau kemudian mau digabung juga jamak sama qashar boleh saja, kan gitu. Jadi tidak ada keharusan sama sekali, tidak ada dalil yang menunjukkan keharusan sama sekali bahwa nek di jamak kudu di qashar, itu tidak ada. Ya, bahkan harus ada keharusan kalau memang imamnya itu tamam, dia harus mengikuti tamam. Dalam sholat itu, duhur sholat jamaah imamnya tamam, ya sudah kita ikut tamam di situ. Tetapi setelah kita selesai sholat duhur, asar kita berdiri sendiri atau kita jamaah lagi dengan qashar juga boleh. Karena itu tuntunan yang terpisah, maka jangan kemudian ditetapkan nek jamak atau di qashar, tidak ada tuntunan seperti itu malah. Nek qashar atau di jamak atau nek jamak atau di qashar, tidak ada tuntunan malah gitu. Jadi kita boleh saja musafir tamam terus ento, dan ya qashar terus ento, kadang tamam kadang qashar ento, ya. Jadi jangan sampai kemudian kita malah membatasi keringanan yang diberikan oleh Rasulullah itu, oleh Allah itu kepada kita, gitu. Ya, apalagi tadi imamnya memang tamam, kita wajib tamam. Jangan kemudian imamnya tamam kita malah qashar, ya boleh malah gitu. Ketika imamnya tamam, ya kita tetap tamam 4 rakaat. Setelah selesai, sholat itu selesai. Jangan kemudian dihubung-hubungkan dengan yang berikutnya. Imamnya kan dia tidak boleh sholat asar kan gitu, karena dia mungkin orang tamam begitu, dan musafir. Nah kita itu boleh sholat asar di waktu duhur, karena kita musafir dapat keringanan. Nah karena musafir dapat keringanan, ya kita boleh saja qashar begitu. Maka yang terjadi kemudian duhurnya tamam 4 rakaat, ya karena perintahnya misalnya mengikuti imam, kemudian asarnya qashar, jadi keringanan yang diberikan oleh Allah seperti itu, ya kita nikmati saja, jangan kemudian ganjel atau tidak marem. Nah, pengen marem ya mengenal marem. Nah, tuntutannya memang kebolehan. Kebolehan itu boleh diambil atau boleh tidak, kan gitu. Jadi boleh jamak, boleh qashar, atau tidak melakukan jamak, tidak melakukan qashar, tidak apa, boleh saja. Ya, apalagi kalau tadi imamnya tamam, kita harus tamam. Nah, tapi setelah selesai sholat duhur itu kita bebas mau qashar atau tidak qashar, kita boleh saja. Itu Mas Hadi mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Ustaz. Kembali ke pertanyaan lagi Ustaz. Iya, silakan. Ustaz, saya di dalam riwayat salabah yang orang miskin minta didoakan biar menjadi kaya itu Ustaz. Itu di dalam akhir cerita itu beliau Rasulullah SAW tidak mau menerima zakatnya, dan juga setelah Rasulullah wafat kemudian kepemimpinan dipegang Khalifah Abu Bakar dan beliau juga tidak mau menerima zakatnya. Untuk itu mohon diterangkan Ustaz, sampai perbuatan apa yang mengakibatkan zakat itu tidak diterimanya Ustaz, mohon diterangkan. Ya, dari segi akal saja tidak masuk akal. Mau menunaikan zakat, mau bertobat tidak diterima oleh Rasulullah, itu kan tidak masuk akal. Ya, sedang para pemberontak saja yang kemudian pemberontak Islam saja yang dia itu bertobat kepada Rasulullah saat masih diterima kok, apalagi membayar zakat tidak diterima.
Padahal zakat itu penting sekali. Kalau tidak bayar zakat itu dikatakan sebagai oleh Allah sebagai orang musyrik. Di dalam surat Fussilat, surat ke-41 ayat 6 dan 7, di akhir ayat 6 itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa wailul lil musyrikin, dan celakalah orang-orang yang musyrik itu, alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka pada hakikatnya kafir kepada hari akhir. Ya. Nah, orang yang tidak membayar zakat itu akhirnya dia dinilai oleh Allah sebagai orang musyrik dan kafir kepada kehidupan akhirat, tempatnya kan neraka. Masa kemudian ada orang yang dia bertobat membayar zakat dan tidak terima, itu kan tidak masuk akal. Ya, apalagi ya yang saya dengar hadisnya itu doaib kan itu. Nah, kalau hadisnya tidak doaib kok kita bicarakan kemana-mana itu jadi repot, itu jadi malah bertentangan dengan tuntunan Islam sendiri kan gitu. Nah, sudah tidak usah disentuh hadis itu. Ya, kalau itu untuk mendorong supaya kita mendorong supaya kita sadar akan menunaikan zakat, ya jangan pakai hadis itu. Ya, nanti salah-salah kita malah menjelekkan zakat yang namanya salah kalau gitu. Ya, jadi sudahlah. Kalau memang hadis itu memang doa, ya tidak perlu kita pegang, tidak perlu kita ceritakan, tidak perlu kita kutip lagi. Mungkin kemarin kita gunakan sebagai contoh, kita kutip ya, ada tuntunan yang baik di situ. Tetapi karena kemudian ternyata hadis itu doif dan memang tidak masuk akal, seperti ada orang tobat tidak diterima, padahal Allah dan Rasulnya senantiasa menyeru orang untuk bertobat ya, sebaik-baik orang yang bersalah itu yang bertobat ya, dan sebagainya itu. Ini yang bertobat kok malah tidak diterima kan tidak masuk akal. Nah, di satu sisi tidak masuk akal ya sudah tidak bisa diterima, apalagi di sisi lain hadisnya berat-beratnya doaib ya kita tinggalkan saja. Gitu Mas Hadi. Terima kasih Ustaz. Kembali lagi ke pertanyaan. Ya. Di dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang dimaksud lalai di sini yang bagaimana Ustaz? Apakah kita kalau menunda waktu untuk sholat karena masalah kesibukan kita tunda, apakah itu termasuk lalai dalam sholatnya Ustaz? Iya, yang utama dulu. Yang utama sebenarnya kita kan dituntunkan oleh Allah supaya waqum sholat al-dzikri, ya tegakkanlah sholat untuk ingat aku. Kalau ingat Allah itu ingat perjanjian kita dengan Allah, ingat sadar kita, ingat bahwa kita itu hamba Allah, ingat bahwa kita itu harus taat kepada Allah dan sebagainya. Arahnya sholat itu mengingatkan itu ke sana. Nah, kemudian kalau kita itu menunda sholat, ya, karena menunda sholat, karena kita itu meremehkan sholat itu sendiri, ya mungkin saja kita termasuk orang yang lalai akan sholat kita itu. Tetapi kalau kita itu menunda sholat, karena memang ada kepentingan yang memang penting di situ, ya tidak ada masalah. Jangan sampai kemudian kita sholat masih berada di dalam waktu, kok kita merasa bersalah karena ditegur oleh orang dan sebagainya, jangan. Yang namanya sholat zuhur itu katakan saja antara jam 12 sampai jam 3. Nah, kita mengerjakannya jam setengah 3 itu juga masih tetap sah dalam waktunya seperti itu. Ya, tetapi kemudian kita melihat apa penyebabnya itu. Kalau penyebabnya itu alas-alasan, malam banting tertu dan sebagainya, ya mungkin saja termasuk orang yang lalai akan sholatnya gitu. Ya. Tetapi kalau penundaan itu dibenarkan oleh agama, ya, maka tidak ada masalah karena masih berada di dalam waktunya, gitu. Ya, kita sendiri melihat ada tuntunan banyak sekali ya yang terkait dengan penundaan sholat itu. Ya, kalau makanan dijangka, ya, kemudian kita masuk waktu sholat, maka tuntunannya dari Rasulullah itu tidak kemudian malah sholat, malah suruh makan dulu gitu. Hadisnya jelas, ada sokeh, banyak orang kenal seperti itu. Maka tidak perlu kita merasa bersalah ketika kita itu menunda sholat karena makanan sudah terhidang. Di sisi lain, hadis yang lain mengatakan bahwa kalau kita mau sholat, kemudian kita itu merasa ngantuk,
Ya, bahkan hadisnya disuruh tidur dulu. Dengan komunikasi dengan Allah itu betul-betul dalam keadaan fresh. Ya, segar, nikmat. Tidak kemudian ngantuk ayub-ayuban, bacaannya keliru dan sebagainya. Ya, kemudian masuk waktu sholat, kita masih dalam keadaan ngaji. Kita dulu meneruskan ngajinya. Ya, diperbolehkan untuk meneruskan ngajinya. Itu. Nah, oleh karena itu dalam tanda petik, meskipun sholat itu sangat penting, yang dinilai awal itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya jelek, maka semua jelek, lainnya baik itu baik. Tetapi jangan sampai kita mendewa-dewakan sholat itu sendiri. Ya, jangan sampai mendewa-dewakan sholat. Kalau itu memang dibolehkan untuk menunda, boleh, laksanakan, tidak ada masalah. Dan jangan ada merasa bersalah karena memang tidak bersalah. Meskipun disalah-salahkan orang lain, ya jangan merasa bersalah karena memang tidak bersalah. Gitu. Ya, sekali lagi, ya, kita melihat penyebab dia mengundur sholatnya kan itu. Kalau mengundur sholatnya itu tidak dibenarkan agama, ya mungkin saja dia termasuk lalai. Ya, kalau undur sholatnya itu karena kemalasan, mungkin saja bisa lalai. Tapi kalau undurnya sholat itu karena memang ada undur syar'i yang bisa diterima oleh agama, ya tidak ada masalah, tidak termasuk orang yang lalai. Tetapi yang lebih penting kita pahami bahwa lil musallin, maka celakalah orang yang sholat. Itu oleh Ibnu Abbas ya dijelaskan bahwa al-musallin, orang yang sholat di situ itu dimakna al-munafiqin, gitu ya. Musallin itu bukan orang yang sholat, orang yang sholat kok celaka kan tidak mungkin. Bahwa lil musallin, celakalah orang yang sholat kok celaka. Kalau begitu Rasulullah tidak celaka. Tidak seperti itu kan itu. Nah, maka al-musallin di situ dimaknai oleh Ibnu Abbas sebagai al-munafiqin. Nah, celakalah orang munafik yang mereka itu mengerjakan sholat tetapi lalai akan sholatnya, mengerjakan sholat tetapi malas, mengerjakan sholat tidak menjadikan dia ingat sadar bahwa dia hamba Allah, mengerjakan sholat hanya sedikit, tidak ingat kepada Allah yang banyak, tidak zikran katsiran, tetapi hanya ingat sedikit kepada Allah. Yang salah itu adalah seperti itu. Nah, insya Allah kalau kita ngaji dengan baik, paham Quran, dengan kita menunaikan sholat, ya menunaikan yang lain-lain bukan Islam ini, tetapi sholatnya kadang-kadang mundur, ya karena ada uzur yang bisa dibenarkan, ya jangan merasa bersalah yang seperti itu. Meskipun orang lain mungkin memandang jelek dan sebagainya, tapi kalau memang dibenarkan oleh agama, yang benar itu ya yang menurut agama itu, bukan menurut tetangga kita atau teman kita dan sebagainya. Begitu Mas tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, terima kasih Ustaz. Mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz pada malam hari ini. Iya Mas, kalau sudah tidak ada, waktu saya